Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Yeay, pasti sukacita ya adik-adik ya. Kakak percaya nih bahwa adik-adik pasti merasakan cinta kasih Tuhan hari ini. Karena kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu, kita bangkit berdiri yuk. Kita bersama-sama adik-adik ya, kita mau masuk untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa bersama-sama dengan sikap yang sopan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami datang memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, kami percaya hari ini hati kami penuh dengan sukacita dan hati kami dipenuhi dengan rasa syukur. Tuhan, terima kasih kami akan memulai sekolah minggu kami hari ini dengan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, nah hari ini kita terus memuji Tuhan ya. Harus penuh dengan sukacita. Dan ingat, ketika kita memuji Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang dipenuhi oleh rasa syukur. Yuk kita masih menaikkan pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan melihat. Jadi adik-adik, apa yang Tuhan ciptakan lewat mata, tangan, kaki, semuanya itu harus untuk Tuhan beri yang terbaik. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, ingat Tuhan melihat. Nah adik-adik, hari ini kita bersukacita karena Tuhan berkarya bagi diri kita semua, termasuk untuk adik-adik. Yuk kita naikkan pujian seperti bintang.
seperti bintang di dunia. Kita jadi anak Tuhan. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela, yang tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang, seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang, seperti bintang di dunia ini. Kita bercahaya seperti bintang ya adik-adik. Puji Tuhan. Nah adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh memberikan sikap hormat kepada Tuhan dengan menaikkan pujian adik-adik. Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hati kita. Pujian ini, Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik semuanya sudah duduk dengan manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan Alkitab ada di dekatnya. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta dibantu sama papa mamanya untuk membacakan Alkitab. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Kau berikan pada saat ini, di mana kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, kiranya roh Kudus-Mu mengurapi kami satu persatu,
sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan. Urapi juga Tuhan Yesus hamba-Mu ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah hikmat. Dan ayat Alkitabnya diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Hari ini kita akan belajar tentang Raja Salomo. Siapakah Raja Salomo? Ternyata Raja Salomo itu adalah anak dari Raja Daud. Dia menggantikan Raja Daud menjadi raja. Lalu kenapa Raja Salomo terpilih menjadi raja? Bukankah Raja Daud mempunyai banyak anak-anak laki-laki yang lainnya? Dia mempunyai beberapa anak laki-laki yang lain. Tetapi mengapa Salomo yang terpilih menggantikan Daud menjadi raja? Oh, ternyata karena Tuhan telah berfirman kepada Raja Daud bahwa Salomo lah yang dipilih menggantikan Raja Daud. Lalu setelah Raja Salomo menjadi raja, Raja Daud memberikan nasihat kepada Salomo supaya dia harus selalu tetap setia dan taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, ketika Raja Salomo pergi ke suatu kota yang bernama Gibeon untuk mempersembahkan korban, dan pada suatu malam ketika dia tidur, Tuhan menampakkan dirinya kepada Raja Salomo. Tuhan berkata kepada Raja Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan padamu." Nah, adik-adik, apakah yang diminta Salomo kepada Tuhan? Permintaan Salomo kepada Tuhan adalah yang pertama, dia meminta hikmat. Kemudian, dia meminta pengertian dari Tuhan. Apa itu artinya adik-adik? Oh, rupanya artinya adalah hati yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, supaya dia bisa memimpin bangsa Israel yang besar. Nah, namun adik-adik, walaupun Raja Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian dari Tuhan, tetapi Tuhan menambahkan hal-hal lain kepada Raja Salomo. Apa saja yang Tuhan tambahkan? Tuhan memberikan kekayaan. Tuhan juga memberikan kemuliaan pada Raja Salomo. Selain itu Tuhan juga memberikan kekuasaan. Nah, dan Tuhan juga berkata pada Raja Salomo, kalau dia hidup dengan setia, maka Tuhan akan memberikan panjang umur kepadanya. Nah, adik-adik, apa saja kekayaannya Raja Salomo ya? Kekayaan Raja Salomo itu rupanya berupa emas dan juga perak. Selain itu ada juga tembaga dan juga kain. Nah, dengan kekayaannya ini, Raja Salomo bisa membuat istana dan bait Allah yang begitu megah, dan semuanya itu berasal dari emas. Nah, dengan kemuliaannya, banyak raja-raja atau ratu yang memberikan hartanya kepada Raja Salomo untuk dipersembahkan kepada Raja Salomo. Kemudian dengan kekuasaannya, tidak ada raja lain yang lebih besar kuasanya seperti Raja Salomo. Nah adik-adik, Tuhan menepati janjinya. Dan bukan hanya itu saja, semua orang Israel tahu bahwa Raja Salomo adalah raja baru yang mempunyai hikmat dari Tuhan. Melalui apa adik-adik?
Ternyata melalui suatu peristiwa. Peristiwa apakah itu? Mari kita saksikan bersama-sama dalam drama singkat berikut ini. Di sebuah rumah yang sederhana, hiduplah dua orang perempuan bernama Yasmin dan Safira. Keduanya sama-sama mengandung dan melahirkan pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka sama-sama melahirkan bayi laki-laki, dan karena rumah yang mereka tempati begitu sempit, maka mereka tidur bersama dalam satu kamar dengan tempat tidur yang berbeda. Pada suatu malam, tanpa sengaja Safira meniduri bayinya, sehingga bayinya mati kehabisan udara. Safira terbangun di tengah malam dan alangkah kagetnya ia ketika mendapati bayinya yang sudah tidak bernyawa lagi. Hah? Ada apa dengan bayiku? Ia menyesal karena terlelap dan tanpa sadar telah meniduri bayinya sampai mati. Namun, Safira yang licik dan tidak mau kehilangan bayi yang baru dilahirkannya, memandang Yasmin yang sedang terlelap bersama bayi di sampingnya. Kemudian, ia menggendong bayinya yang telah mati dan mengendap-endap ke tempat tidur Yasmin dengan diam-diam. Dia menukarkan bayinya yang telah mati dengan bayi Yasmin. Jadi, bayinya yang telah mati dengan Yasmin. Lalu dia kembali ke tempat tidurnya dan tidur tanpa beban. Di pagi hari, Yasmin terbangun dan hendak menyusui bayinya. Tetapi dia sangat terkejut mendapati bayinya sudah tidak bergerak lagi. Bayiku, bayiku telah mati. Kenapa kau mati, nak? Apa yang telah kulakukan? Yasmin tiba-tiba berhenti menangis sambil memperhatikan bayinya dengan seksama. Kamu bukan bayiku. Aku sangat mengenal bayiku. Kau bukan bayiku yang melahirkan. Kemudian Yasmin berjalan menuju tempat tidur Safira dan dia mendapati bayinya di samping Safira. Dia membangunkan Safira. Bangun, Safira, bangun. Kenapa sih kamu bangunin aku? Aku kan lagi tidur. Kamu telah menukar bayimu yang mati dengan bayiku saat aku sedang terlelap. Ini bayiku. Enak aja, ini bayiku tahu. Bukan, dia bayiku. Jangan sembarangan kamu. Dia bayiku. Kamu salah, dia bayiku. Ih, Dia bayiku. Dia bayiku tahu. Bayiku. Bayiku. Yasmin, dengar baik-baik ya. Bayi ini tidak akan pernah menjadi milikmu tahu. Sementara kedua perempuan itu bertengkar memperebutkan bayi mereka, lewatlah di depan rumah mereka seorang pengawal Raja Salomo. Mendengar pertengkaran mereka, lalu pengawal itu masuk mendapati kedua perempuan itu yang sedang memperebutkan seorang bayi. Apa-apaan kalian berdua ini? Lalu Yasmin menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada pengawal tersebut dari awal kejadian sampai mereka saling memperebutkan bayi tersebut. Jangan dengarkan dia pengawal, dia itu berbohong. Bayinya yang sudah mati ditidurinya. Bangun-bangun mau ambil bayi orang. Kamu berbohong, Safira. Kamu yang menukar bayimu yang telah mati dengan bayiku pada saat aku terlelap, ya kan? Kamu jangan asal nuduh ya. Mana buktinya? Mana? Segala sesuatu harus dibuktikan. Dan bukti yang ada, bayi ini di sampingku dan masih hidup. Sedangkan bayi di sampingmu sudah mati. Sudah. Kalian berdua ini akan saya bawa ke istana Raja Salomo. Biar raja yang menentukan siapa yang akan menjadi ibu dari bayi ini. Saya setuju pengawal, karena saya percaya kalau Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Sementara itu di istana, terlihat Raja Salomo baru selesai jalan-jalan mengunjungi rakyatnya dan kembali lagi ke istana. Baru saja Raja Salomo duduk di singgasana, seorang pengawal masuk menggendong seorang bayi disertai dua orang perempuan yang sedang bertengkar.
Sesampai di hadapan Raja Salomo, pengawal itu sujud menyembah raja diikuti kedua perempuan tersebut. Raja Salomo yang bingung dengan keberadaan bayi tersebut langsung mendapat penjelasan dari pengawal. Tuanku Raja Salomo, hambamu membawa 2 orang perempuan ini. Karena masing-masing mereka mengaku sebagai ibu dan bayi ini. Hambamu tidak tahu siapakah sebenarnya ibu kandung dari bayi ini. Oleh sebab itu, hamba membawa kedua perempuan ini kepada tuanku. Karena hamba percaya tuanku Raja Salomo memiliki hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk dapat mengetahui siapakah sebenarnya ibu dari bayi ini. Siapakah nama kalian berdua? Saya Safira Tuan dan dia Yasmin. Apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian berdua? Tuanku Raja Salomo yang bijaksana, aku dan Safira hidup seatap. Kami sama-sama mengandung. Kami melahirkan seorang bayi terlebih dahulu. Dan 3 hari kemudian Safira menyusul melahirkan seorang bayi. Tidak ada orang lain di rumah selain kami berdua bersama dengan bayi kami masing-masing. Dan tadi malam, sewaktu kami tidur, tanpa sadar karena ketiduran, si Safira menindih bayinya sampai mati. Kemudian pada waktu aku sedang terlelap, dia mengambil bayiku dan menukar dengan bayi yang sudah mati. Tetapi ketika aku bangun di pagi hari untuk menyusui, tampaklah olehku bayi itu sudah mati. Tetapi ketika aku memperhatikan dengan sesama, ternyata dia bukan bayiku. Bayiku itu berambut tebal, bermata sipit dan berhidung mancung. Sedangkan bayi yang ada di pangkuanku berambut tipis, bermata bulat dan mempunyai hidung yang pesek. Enak aja kamu bicara. Apa kamu gak lihat kalau aku lebih cantik dari kamu? Masa cantik-cantik begini punya anak berhidung pesek? Safira, sebaiknya kamu diam dan biarkan Yasmin selesai berbicara. Baik Tuanku Raja Salomo. Yasmin, teruskan ceritanya. Baiklah Tuanku Raja Salomo, setelah aku mengamati, tampaklah olehku bahwa bayi yang ada di pangkuanku adalah bayi Safira. Lalu aku membangunkan Safira dan menukarkan bayi yang telah mati dengan bayi yang ada di sampingnya. Dia berbohong Tuanku Raja Salomo. Bayi itu adalah milikku. Buktinya dia ada di sampingku, bukan di sampingnya. Aku tidak berbohong. Buktinya kain yang membungkus bayi itu tertulis namaku. Itu berarti bayi itu adalah bayiku. Hai Yasmin, berani-beraninya kamu berbohong di hadapan rajaku, Raja Salomo. Bilang saja kalau kamu sudah merencanakan semuanya ketika aku tertidur. Kamu ganti lampin bayiku dengan lampin bayimu. Dan begitu juga sebaliknya. Supaya aku kelihatan bersalah di hadapan Tuanku Raja. Iya kan? Kamu salah mengiraku. Mana berani aku berbohong di hadapan Tuanku Raja Salomo. Seorang raja yang dikenal bijaksana dan penuh pengertian. Cukup. Sudah cukup saya mendengar perdebatan kalian. Pengawal, Ya Tuanku Raja Salomo. ambilkan pedang. Baik Tuan. Yasmin kelihatan kaget dan deg-degan dengan perintah raja pada pengawalnya. Sementara Safira tersenyum sinis dan pengawal segera melaksanakan perintah Raja Salomo. Mengambil pedang yang besar dan panjang serta dibawanya ke hadapan Raja Salomo. Ini Tuan, pedang yang diminta Tuanku. Sekarang, penggallah bayi itu menjadi 2 bagian. Berikan masing-masing separuh kepada kedua perempuan ini. Iya, benar sekali Tuanku Raja Salomo. Biar adil, biar tidak ada seorang pun dari kami yang bisa memiliki bayi tersebut. Saya setuju tindakan Tuanku. Ayo pengawal, apalagi yang ditunggu? Penggalah bayi itu menjadi 2. Tiba-tiba Yasmin maju dan berlutut di hadapan Raja Salomo. Sambil berlinang air mata, dia memohon belas kasihan Raja Salomo. Tuanku Raja Salomo, hamba mohon biarkan bayi ini hidup, jangan dipenggal. Berikanlah bayi ini kepada Safira. Hambamu ini ikhlas. Lebih baik bayiku tetap di tangan Safira, asal bayiku tetap hidup. Hamba mohon Tuanku Raja Salomo, hamba mohon belas kasihanmu Tuan, untuk bayi kecil yang tidak berdosa ini. Raja Salomo manggut-manggut dan dengan hikmat serta pengertian dari Tuhan, ia segera tahu siapakah sebenarnya ibu dari bayi tersebut.
Tetapi Raja Salomo masih ingin menguji hati dari ibu bayi tersebut sekali lagi. Pengawal, Ya tuanku, Raja Salomo. angkat pedangmu. Siap-siap untuk memenggal bayi ini. Siap tuan. Tuanku Raja Salomo, saya mohon belas kasihanmu Tuanku. Biarkan saya yang dipenggal, asal bayi ini tetap hidup dan berikanlah bayi ini kepada Safira untuk dipelihara. Saya rela mati asal bayi ini tetap hidup. Pengawal, tunggu apa lagi? Ayo, penggal bayi itu, biar adil. Tidak ada seorang pun yang memilikinya. Pengawal, Ya tuanku, Raja Salomo. tangkap perempuan ini dan masukkan ke dalam penjara. Berikan bayi itu kepada Yasmin, karena dialah ibu kandung yang sebenarnya. Siap tuan. Nah adik-adik, kita sudah menyaksikan drama tentang peristiwa yang dihadapi oleh Raja Salomo. Dan Raja Salomo bisa menyelesaikan peristiwa tersebut, masalah tersebut dengan baik karena hikmat yang dari Tuhan. Nah adik-adik, karena Salomo mempunyai hikmat yang dari Tuhan, kita juga bisa meminta hikmat yang dari Tuhan. Hikmat apa saja yang bisa kita minta kepada Tuhan adik-adik? Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Jadi apa saja adik-adik hikmat yang bisa kita minta kepada Tuhan? Kita ulangi lagi ya. Pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Nah, kalau pendamai itu adik-adik, bila adik-adik melihat ada teman-teman yang berkelahi, adik-adik bisa memisahkannya. Atau ada temannya yang bertengkar, adik-adik bisa mendamaikannya. Jadi kita bisa menjadi pembawa damai. Kemudian kalau peramah, nah kalau peramah adik-adik itu harus ramah kepada orang lain, murah senyum, dan tidak sombong, serta tidak membeda-bedakan orang. Jadi kalau adik-adik ketemu dengan orang lain jangan mukanya cemberut, tapi harus selalu tersenyum, ya. Nah, kalau penurut, kepada siapa ya kita harus menurut adik-adik? Ya, tentu pertama kita harus menurut kepada orang tua, karena mereka sudah merawat dan membesarkan kita. Selain kepada orang tua, kita juga harus nurut kepada kakek nenek, opa oma, atau opung, ya. Selain itu, adik-adik juga harus nurut kepada siapa lagi? Ya, kepada guru, ya. Nah, adik-adik juga, kita juga bisa penuh belas kasihan. Kepada siapa kita harus penuh belas kasihan ya adik-adik? Ya, kita bisa membantu mereka yang sedang dalam kesusahan atau yang sedang kena bencana. Misalnya banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, atau tsunami. Kita bisa memberikan bantuan kepada mereka, baik itu dalam bentuk uang, makanan, pakaian bekas, atau bantuan lainnya. Ya, jadi kita semua bisa meminta hikmat dari Tuhan dan melakukan ini semua. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca ayat hafalan. Kita akan buka dari Amsal 2 ayat 6a. Ayo sama-sama adik-adik kita buka ayat hafalannya. Amsal 2 ayat 6a dan kita baca sama-sama ya. Siap? Ya. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ya, sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 6a. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Ya.
Kakak yakin adik-adik semua bisa menghafal ayat-ayat hafalannya ini dan bisa memberitahukannya kepada guru sekolah minggunya masing-masing. Ya, sekarang untuk aktivitasnya bisa diberikan oleh guru sekolah minggu di gereja lokal masing-masing ya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhannya. Kita akan berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu ini, kiranya Engkau saja yang memeteraikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu bisa menjadi pedoman dalam hidup kami, dan kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon padamu Tuhan Yesus, agar Tuhan juga memberikan hikmat kepada kami semua, seperti Engkau sudah memberikan hikmat kepada Raja Salomo Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami bisa mendapatkan hikmat yang dari atas, dan kami semua Tuhan bisa menjadi anak-anak yang pendamai, peramah, penurut, dan penuh belas kasihan kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu ini bisa bertumbuh dalam hati adik-adik kami semua, sehingga iman mereka semakin dikuatkan dari hari ke hari akan pengenalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pasti adik-adik semua diberkati kan lewat firman Tuhan? Nah pastikan adik-adik. Sekarang kita mau tanya nih kakak-kakak kita. Kakak apakah diberkati? Kakak diberkati semua? Iya, kita diberkati. Pasti adik-adik semua diberkati dengan firman Tuhan yang kita dengar. Oleh karena itu, kita sudah dengar firman. Saat ini mari yuk belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mempersiapkan persembahan kita. Sudah disiapkan persembahannya? Sudah disiapkan ya, kasih yang terbaik. Nah kita sambil menaikkan pujian, berilah yang baik. Saatnya kita akan berdoa untuk persembahan yang kita sudah kumpulkan. Mari dengan sikap yang hormat dan sopan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami, memberkati mama papa, dan kami pun dapat diberikan kesehatan, dapat diberikan Tuhan makanan jasmani, minuman semuanya, terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami ingin memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang sudah Tuhan titipkan kepada orang tua kami, dan kami akan memberikannya untuk Tuhan. Kami berdoa supaya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik yang terkasih, kita semua bangkit berdiri. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita sudah selesai, ya adik-adik, tidak terasa kita sudah mau menutup ibadah kita, ibadah sekolah minggu kita. Semua dengan sikap yang sopan, kita bangkit berdiri. Nah adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Dan biarkanlah hari ini menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Lewat pujian dan juga lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Nah, saat ini Tuhan, kami bersyukur biarlah kami boleh selalu memiliki hikmat untuk mengambil keputusan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan dan tuntunan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai adik-adik di dalam kehidupanmu, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu.